Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Rozandi dengan NIM J1B02310002. Perkenalkan, nama saya Tisha Novianti dengan NIM J1B02310043. Perkenalkan, nama saya Sunanti dengan NIM J1B02310019. Di sini kami akan mempresentasikan analisis karakteristik morfologi dan hidrologi daerah aliran sungai. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami memilih jurnal Das Waisamal dan Das Mikro Sibintinu dan Cibodas, yang dimana saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mulai dari introdusnya. Di sini perbandingan kinerja daerah aliran sungai yang dilakukan antara Das Waisamal yang berfokus pada banjir dan Das Mikro Sibintinu dan Cibodas yang berfokus pada gerakan tanah atau longsor, yang dimana Das memiliki karakteristik morfometri dan hidrologi yang mempengaruhi potensi bencana, yang dimana di sini jurnal 1 kami ambil yaitu Das Waisamal yang rentan akan banjir, dan jurnal 2 itu Das Mikro Sibintinu dan Cibodas yang rentan akan gerakan tanah. Perbandingan diperlukan untuk memahami perbedaan kinerja dan solusi pengelolaan kedua das tersebut. Di slide berikutnya di sini ada tujuan, di mana di sini ada 3 tujuan. Yang pertama ada menganalisis perbedaan karakteristik morfometri kedua das. Yang kedua, menilai kinerja hidrologi dan potensi bencana. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pengelolaan das sesuai kerentanan masing-masing. Di sini juga ada karakteristik umum kedua das, yang dimana jurnal 1 yaitu Das Waisamal berfokus pada banjir, luasnya mencapai 457,77 hektar, bentuknya memanjang, berpola dendritik. Kerapatan drainasenya sekitar 1,91 yang dimana dikategorikan sedang, dan hidrologinya yaitu limpasan dan debit maksimumnya buruk. Di sini juga ada karakteristik umum dari Das Sibintinu dan Cibodas, yang dimana berfokus pada gerakan tanah atau longsor. Luasnya yaitu mikro kecil, bentuknya memanjang, itu untuk Das Sibintinu, dan untuk Das Cibodas itu bentuknya bulat. Yang dimana hidrologi dari kedua das ini yaitu dipengaruhi oleh kondisi lereng dan litologi. Perbandingan bentuk daerah aliran sungai, yang dimana yang pertama ada Waisamal yang memanjang, waktu konsentrasi air lebih lama, seharusnya risiko banjir rendah, namun kenyataannya tinggi. Cibintinu memanjang, lereng curam, rawan longsor besar. Cibodas alirannya cepat, rawan banjir dan rayapan. Kinerja hidrologi das, yang pertama Das Waisamal, yang dimana limpasan permukaan tinggi, debit maksimum buruk berkisar antara 1435,50, penyimpanan air cukup, strike 0,024, mengindikasikan kerusakan tata guna lahan. Selanjutnya ada daerah aliran sungai Cibintinu dan Cibodas dipengaruhi oleh lereng curam dan litologi, tidak ada data debit lengkap, fokus pada predisposisi gerakan tanah. Rentanan bencana, yang dimana daerah aliran sungai Waisamal sering terjadi banjir, penyebabnya limpasan tinggi, infiltrasi rendah, kerusakan hulu. Sementara daerah aliran sungai Mikro Sibintinu dan Cibodas, yang dimana Sibintinu ini longsor besar, sementara Cibodas ini rayapan karena retensi air tinggi dan pelapukan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu solusi tentang kedua das. Di mana solusi pertama yang kita berikan yaitu untuk sungai Das, untuk Das Waisamal, di mana di sini kita fokus ke mitigasi banjir. Solusi pertama yaitu rehabilitasi hutan dan lahan atau reboisasi akar dalam. Yang selanjutnya yaitu pembangunan cek dam, terasering dan guludan. Selanjutnya yaitu normalisasi sungai,
di mana normalisasi sungai itu contohnya adalah pengerukan dan penguatan tebing. Yang terakhir yaitu peningkatan kapasitas infiltrasi di hulu. Dan solusi yang kita berikan untuk Das Cibintinu dan Cibodas yaitu fokus kepada pengurangan gerakan tanah. Yang pertama yaitu bioengineering di lereng kritis. Yang kedua itu drainase bawah permukaan untuk area rayapan. Yang ketiga, zona merah, di mana larangan bangunan di wilayah rawan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan lahan berbasis konservasi dan agroforestry. Dan yang terakhir yaitu penutup, di mana solusi umum untuk kedua DAS yaitu integrasi data biogeofisik lebih detail. Selanjutnya itu pemberdayaan masyarakat dalam konservasi, penerapan sistem peringatan dini atau EWS, banjir dan longsor. Dan yang terakhir yaitu pengaturan tata ruang sesuai kerentanan DAS. Dan dari slide sebelumnya dapat kita simpulkan yaitu Das Waisamal memiliki kinerja hidrologi buruk atau rentan banjir. Yang kedua yaitu Das Cibintinu dan Cibodas menunjukkan perbedaan kerentanan sesuai bentuk das. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan das harus disesuaikan dengan morfometri dan potensi bencana masing-masing.